Hai Sobat Pustaka, perkenalkan saya Fitri Suningsih dan kali ini saya akan mengajak Sobat Pustaka semua untuk mereview buku kumpulan soal Olimpiade Sains Nasional di bidang astronomi untuk tingkat SMA sederajat. Di dalam buku ini, kita akan mengetahui berbagai materi di bidang astronomi yang diajarkan di tingkat SMA. Lalu, kita juga akan melihat berbagai soal Olimpiade Sains yang telah dirilis di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional di tahun tertentu. Jadi, dengan buku ini, kita lebih siap untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional yang akan diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Oh ya, buku ini disusun oleh tim Pustaka Cerdas pada tahun 2021 dan diterbitkan oleh Pustaka Baru Press yang telah banyak menerbitkan buku-buku berkualitas dengan harga terjangkau. Selain itu, karena pembahasannya yang lengkap dan detail menjadikan buku ini jadi salah satu buku bestseller. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat apa saja isi dari buku ini. Jadi, buku ini terdiri dari beberapa materi di tingkat SMA dan setiap materinya disajikan latihan soal yang sempat keluar di Olimpiade Sains Nasional di tahun dan tingkat tertentu. Agar lebih paham, yuk kita langsung lihat dan bahas aja. Untuk materi pembelajarannya, ada radiasi benda hitam mulai dari benda hitam, gelombang elektromagnetik, hukum-hukum pada benda hitam, bintang sebagai benda hitam, fluks pancaran, intensitas radiasi benda hitam, lubedo, luminositas, dan fluks. Untuk latihan soalnya terdiri dari 10 pilihan ganda. Di sini, kita berlatih dari materi yang telah dibahas di bagian pertama tadi. Saat mengerjakan latihan soalnya, Sobat Pustaka jangan takut salah ya, sebab akan ada penjelasan dan pembahasannya juga di buku ini. Lalu, di bagian berikutnya, kita bisa mempelajari materi astronomi bola, mulai dari bola langit dan tata koordinat, trigonometri bola, hubungan antara tata koordinat horizon dengan tata koordinat ekuator, bintang simkumpolar, rasi bintang. Di sini kita akan melihat soal latihannya yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Di bab-bab berikutnya ada materi tentang sistem waktu dan kalender dengan submateri turunannya. Lalu ada materi mekanisme benda langit dengan submateri turunannya. Lalu, ada materi fenomena astronomi dengan submateri turunannya. Selanjutnya, ada materi tata surya dengan submateri turunannya. Lalu, ada materi bintang dengan submateri turunannya. Dan ada materi sistem bintang dengan submateri turunannya. Selanjutnya, ada materi kosmologi dengan submateri turunannya. Selanjutnya ada materi matematika astronomi dengan submateri turunannya. Dan yang terakhir ada materi fisika astronomi dengan submateri turunannya. Sekarang kita coba mengerjakan beberapa latihan soal beserta kunci jawabannya yuk. Di soal nomor 9 ada pertanyaan yang sempat keluar di tingkat kabupaten pada tahun 2013. Pertanyaannya adalah, tahun galaksi adalah lamanya waktu matahari untuk mengorbit galaksi. Dalam tahun bumi, lamanya tahun galaksi ini adalah A. 100 juta tahun, B. 230 juta tahun, C. 620 juta tahun, D. 940 juta tahun, E. 1000 juta tahun. Kalau menurutku jawabannya adalah B. 230 juta tahun. Biar lebih yakin, yuk kita lihat apakah jawabanku benar atau salah. Wah, ternyata jawabanku benar. Yuk kita lihat pembahasannya. Orde matahari mengelilingi pusat galaksi adalah 2 kali 10 pangkat 8 tahun. Maka dalam tahun bumi, lamanya tahun galaksi adalah 230 juta tahun. Di soal berikutnya ada pertanyaan yang sempat keluar di tingkat kabupaten pada tahun 2015. Pertanyaannya adalah, di antara tahun-tahun berikut, mana yang merupakan tahun kabisat? A.
1600, B. 1995, C. 2100, D. 2010, E. Semua bukan tahun kabisat. Untuk jawabannya, yuk kita langsung lihat pembahasannya. Jawaban yang benar adalah A. Pembahasannya, tahun kabisat memiliki syarat A. Tahun yang habis dibagi 4, B. Untuk tahun abad atau tahun yang habis dibagi 100, tahun yang habis dibagi 400 saja yang tahun kabisat. Jadi, tahun 1600 adalah tahun kabisat karena habis dibagi 4. Di soal selanjutnya, ada soal yang pernah keluar di tingkat kabupaten pada tahun 2015. Pertanyaannya adalah, elemen kimia dalam atmosfer matahari dapat diidentifikasi dengan A. Pengukuran temperatur piringan matahari, B. Efek Doppler, C. Pengamatan warna matahari melalui atmosfer bumi saat matahari terbit, D. Garis-garis absorpsi dalam spektrum matahari, E. Pengamatan bintik matahari. Untuk tahu jawabannya, yuk kita langsung aja lihat pembahasannya. Jawabannya adalah D. Pembahasannya, elemen kimia suatu benda atau gas yang ada pada atmosfer sangatlah jauh dari bumi. Elemen tersebut hanya dapat diteliti melalui garis-garis spektrum yang dipancarkannya atau garis emisi atau garis-garis spektrum bintang yang ada di belakangnya atau garis absorpsi matahari. Berikutnya ada soal yang sempat keluar di tahun 2015. Soalnya adalah, terasa lebih dingin pada saat musim dingin daripada saat musim panas dikarenakan dua hal. Lamanya penyinaran matahari lebih pendek dan yang kedua, A. Bumi berotasi lebih cepat pada musim panas, B. Matahari berada lebih jauh dari bumi saat musim dingin, C. Muka matahari yang lebih dingin menghadap ke bumi, D. Sinar matahari mencapai bumi pada sudut yang lebih kecil, E. Sinar matahari mencapai bumi pada sudut yang lebih besar. Untuk tahu jawabannya, yuk kita langsung lihat pembahasannya. Jawabannya adalah D. Pembahasannya, bumi mendapatkan panas dari pancaran matahari. Dua faktor penyebab musim yang terjadi di bumi yaitu A. Lama penyinaran matahari, B. Sudut kemiringan matahari. Jika matahari lama menyinari bumi, maka suhu udara akan semakin panas dan sebaliknya, jika matahari hanya sebentar menyinari bumi, maka suhu di permukaannya akan dingin atau kecil. Jika sudut kemiringan matahari besar, maka permukaan bumi akan semakin panas dan sebaliknya. Berikutnya ada soal yang sempat keluar di tingkat kabupaten tahun 2015. Pertanyaannya adalah, bentuk korona matahari A. Selalu sama dari masa ke masa, B. Berubah bergantung pada aktivitas matahari, C. Elipsoid bila ada komet besar mendekati matahari, D. Menjadi tidak beraturan bila tidak ada gerhana matahari, E. Lingkaran bila ada gerhana matahari total. Untuk tahu jawabannya, yuk kita langsung aja lihat pembahasannya. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, korona adalah lapisan atmosfer yang terluar dari matahari yang merupakan gas yang sangat renggang tetapi memiliki suhu yang sangat tinggi atau sekitar 2 juta derajat Celcius yang bentuknya hanya bisa terlihat pada saat gerhana matahari. Disebut korona karena penampakannya pada saat matahari tertutupi bulan adalah seperti mahkota warna putih yang mengelilingi matahari dengan bentuk terus-menerus berubah karena aktivitas matahari. Berikutnya ada soal yang sempat keluar di tingkat nasional pada tahun 2017. Pertanyaannya, tidak teramatinya aurora di planet Venus disebabkan oleh A.
Tidak ada oksigen di atmosfer Venus. B. Atmosfer Venus terlalu tebal. C. Medan magnet di Venus sangat lemah. D. Temperatur permukaan Venus yang tinggi. E. Jarak Venus terlalu dekat dengan matahari. Untuk tahu jawabannya, yuk kita langsung lihat ke pembahasannya. Pembahasannya, terjadinya aurora adalah karena interaksi antara partikel bermuatan dari angin matahari dengan medan magnet planet, sehingga partikel akan terseret mengikuti medan magnet planet untuk mendekati permukaan planet. Ketika berada di dekat permukaan planet, partikel bermuatan akan bertumbukan dengan molekul di atmosfer planet. Kemudian mengalami transfer energi seperti aurora. Venus memiliki atmosfer tebal, tetapi medan magnetnya sangat lemah. Kalau kita bahas semua materi dan soal, sepertinya akan panjang. Jadi, untuk soal-soal berikutnya, bisa kalian pelajari sendiri di rumah ya. Nah, itu dia pembahasan buku kumpulan soal Olimpiade Sains Nasional di bidang astronomi untuk tingkat SMA sederajat. Kalau kamu ingin mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional di bidang astronomi untuk tingkat SMA sederajat, buku ini wajib kamu punya. Karena materi dan latihan soalnya sangat detail dan sangat lengkap, jadi sangat recommended untuk jadi buku acuan. Oh ya, buku ini bisa kamu dapatkan di toko-toko buku terdekat atau kamu juga bisa membelinya secara online di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Menurut saya, buku ini sangat cocok untuk kamu yang berencana mengikuti Olimpiade Sains Nasional di bidang astronomi untuk tingkat SMA sederajat. Karena di dalamnya terdapat kumpulan soal dan pembahasan yang lengkap dan up to date pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Selain itu, harganya juga terjangkau dan ada bonus aplikasi yang berisi soal pembahasan Olimpiade Sains Nasional. Kalau kamu tertarik mengikuti Olimpiade Sains Nasional di bidang astronomi tingkat SMA sederajat, buku ini wajib kamu punya. Sekian dari saya Fitri, sampai bertemu di video berikutnya Sobat Pustaka.